Oke. Kalau kita rekam ya wis kita rekam aja. Ini Pak Ferry mana Pak Ferry? Kangen aku. Aman, aman, aman. Kok ora diketokne kamerane iki lho Jan. Wes wes. Kita nah, Masya Allah, Ustadz Ferry sehat selalu teman-teman semuanya yang Amin. dibuka kameranya nih teman-teman biar rame kita. Ganteng-ganteng Pak Ferry lah lah. Jan wes. Wis ganteng wis ganteng. Ah, Oke, teman-teman, terima kasih atas kehadirannya. Malam ini kita akan ngebongkar habis tentang update terbaru, ya, update terbaru e-member afiliasi. Insya Allah kita akan rilis kalau tidak ada halangan malam ini kita akan rilis update terbarunya, ya. Kalau tidak ya mungkin besok pagi, Insya Allah seperti itu, ya. Nah, pada update terbaru ini, teman-teman kita banyak perubahan ya, khususnya pada integrasi dengan WordPress ya. Nah, ini saya bagikan layar aja biar gampang. Ini biar cara bagikan layar. Oh, ini saking seringnya nge-zoom ini teman-teman jadi bingung nih. Gimana nih nge-share zoom nih? Oke. Apa ini? Oh, ini websitenya Pak Jumino ini ya. Eh, Oke, ini dashboard. Nah, ini. Oke, terlihat ya teman-teman ya. ya. Inilah penampakan ya, penampakan e-member versi baru kita ya, versi baru yang ini eh, secara full kita menggunakan atau mengintegrasikan dengan WordPress ya. Nah, di sini website ini adipa.com ini sekarang hanya pakai WordPress teman-teman ya. Yang depan ya, yang depan pakai WordPress, tapi back end-nya atau di belakangnya itu tetap kita menggunakan apa namanya e-member ya. Nah, kasusnya apa? Ini jadi teman-teman dashboard dari e-member ini saya masukkan ke dalam subdomain ya. Saya menggunakan subdomain app.adiva.com ya. Jadi kita pindahkan. Jadi yang lama, yang sekarang sudah ada, teman-teman cukup dipindahkan aja ke mana ke subdomain ya tanpa harus ngerubah datanya hanya memindahkan aja ke subdomain. Nah, kalau logout ya kembali lagi ke halaman awal seperti ini. Ke halaman home ya, ke halaman utama. Nah, fitur-fitur apa sih yang disematkan di dalam e-member yang versi baru ini, teman-teman ya? Yang pertama eh, teman-teman bisa mengcustom semua halaman websitenya itu dengan WordPress, tetapi tidak meninggalkan dashboardnya ya. Jadi kita menggunakan custom front end-nya itu menggunakan WordPress, menggunakan Elementor, tetapi endpoint-nya atau back end-nya kita tetap menggunakan e-member. Jadi setiap pengguna e-member nantinya kalau menggunakan versi 3 itu sudah tidak memiliki tampilan yang sama. Kalau kemarin kan tampilannya mirip-mirip aja kan, hanya begitu aja gitu ya. Nah, dengan menggunakan WordPress, teman-teman nanti bisa mengcustom sesuai dengan kebutuhannya masing-masing ya. Masih disesuaikan. Jadi teman-teman walaupun nanti sudah disediakan template desain utamanya ya, template desain utama, teman-teman bisa rombak sendiri dengan Elementor. Nah, di sini teman-teman menu-menu yang ada di dalam apa namanya utama dalam e-member seperti katalog produk, checkout, kemudian apa namanya detail produk, ya semuanya tetap tersedia di Elementornya, di WordPress-nya. Jadi ini kita integrasikan ke dalam dashboard kita e-member, ya. Nah, semuanya bisa kita tampilkan secara live seperti ini. Jadi ketika nanti di dashboard kita harganya berubah, ya, di sini juga berubah, gitu. Jadi ini yang membuat website kita tetap dalam
kecepatan yang cukup ya, dalam kecepatan tinggi. Walaupun kita nanti bikin landing page, bikin macam-macam ya, nah, insya Allah dengan kecepatan tetap tinggi. Karena WordPress tidak digunakan untuk mengolah data, hanya untuk apa ya, menjadi jembatan aja untuk menampilkan, hanya sebagai front end saja. Nah, seperti itu. Nah, ini contohnya teman-teman. Jadi ini contoh katalog yang kita sudah miliki ya. Jadi teman-teman bisa membuat katalog seperti ini. Ya, ini katalog katalog produknya ya. Teman-teman bisa membuat katalog seperti ini. Mau 4 kolom, 3 kolom, 2 kolom, 1 kolom, terserah teman-teman ya. Bebas mau mau model seperti apa ya. Mau dimunculkan nggak pencariannya dan lain-lain, teman-teman bisa atur juga ya. Bebas. Nah, kemudian untuk detail produk ya, nanti juga akan memunculkan detail produk seperti ini. Ya, jadi setiap produk kita, teman-teman ada detail produknya ya. Apa sih penjelasannya? Nah, input ini semuanya ada di member ya. Jadi input-input data ini teman-teman ada di produknya teman-teman saat input data ya. Jadi ini bukan input di WordPress-nya. Jadi WordPress itu hanya template saja teman-teman. Hanya tampilan depan saja. Nah, oke. Bisa dipahami ya. Nah, di sini nanti ke sales page ya, kemudian ke ini ke link ordernya ya. Nah, jadi tinggal teman-teman atur nanti di harga. Harga-harga ini juga semua ngaturnya di WordPress, di e-membernya ya, bukan di WordPress. Kemudian check out. Nah, ini ketika order, teman-teman, di versi yang terbaru ini, order di pembelian ini formulir bisa teman-teman atur sendiri ya. Di formulir formulir pembelian ini teman-teman ya. Ada nama, ada email, ada WhatsApp, mungkin ada kabupaten, kota, dan lain-lain. Mungkin jenis kelamin atau apa. Teman-teman bisa atur sendiri. Yang terpenting ada nama, email, sama WhatsApp. Itu aja yang penting. Kalau yang lain-lain bisa diatur sendiri. Dan di versi yang baru ini, ya teman-teman bisa sesuaikan lah ya desainnya, sesuaikan sendiri. Di sini sudah kita pisahkan antara pembayaran dengan virtual account, e-wallet, QRIS, atau bank transfer manual. Ya, kita pisahkan masing-masing karena memang ternyata memang banyak yang apa ya, menghendaki ya. Salah satunya ini Mas Lutfi, ada nggak nih Mas Lutfi? Mas Lutfi hadir, nyimak. Nyimak ya Mas Lutfi. Nah, ini salah satu Mbak, alhamdulillah dikabulkan. Salah satu yang Alhamdulillah. protes ini Mas Lutfi nih, gara-gara aplikasi saya yang lain menggunakan seperti ini, ya kan Mas Lutfi ya? Nah, jadi ya kita akan terus berkembang. Jadi teman-teman tetap beri beri kita sebagai developer masukan ya, agar kita perbaiki terus-menerus ya. Insya Allah ini akan jadi sistem bisnis buat teman-teman yang jangka panjang ya, bukan hanya 1 bulan 2 bulan ya. Nah, jadi form ini yang penting pada checkout ini, form ini teman-teman bisa atur. Nanti ngaturnya gimana saya demokan. Nah, kemudian untuk kontak. Nah, di sini ada kontak ya, ada kontak. Nah, teman-teman juga bisa membuat form kontak seperti ini ya. Form kontak ini pun teman-teman bisa atur custom sesuai dengan kebutuhannya teman-teman, apa aja data yang mau di apa ya, apa aja data yang dibutuhkan ya. Misalkan nama sama email aja atau WhatsApp saja atau pesan saja. Dan ini terhubung dengan campaign yang ada di e-member ya. Jadi ketika orang isi di formulir kontak ini, mereka juga datanya akan tersimpan di dalam campaign kita ya. Jadi setiap orang isi kontak, teman-teman bisa follow up juga. Asik kan? Jadi orang kontak bisa kita follow up juga nanti ke depannya. Kemudian untuk login, ya teman-teman bisa membuat custom login. Desain nggak harus seperti ini, bebas teman-teman ya. Bebas suka-suka teman-teman. Yang terpenting ya ada email, ada nomor, ada password, itu aja. Nah, login ini sekarang juga bisa menggunakan WhatsApp dengan catatan menggunakan kode negara di depannya. Misalkan 628773469277 seperti itu.
Nah, itu juga langsung bisa untuk login. Jadi setiap member, setiap pengguna e-member, loginnya beda-beda. Ya, desain loginnya beda-beda. Suka-suka si penggunanya gitu. Jadi nggak harus desainnya terlihat sama semuanya. Ya, kemarin Pak Ferry memberi masukan. Mana ini Pak Ferry? Hadir nggak nih Pak Ferry? Untuk dashboard Hadir, e-member, hadir. untuk dashboard e-member nanti dibuat custom codes gitu katanya. Wah, insya Allah Tat, siap gitu kan. Nah, jadi nanti kemudian ke depan mungkin akan kita buat custom juga supaya teman-teman bisa berkreasi lah ya, menyesuaikan dengan kebutuhannya ya, dengan eh, metode apa ya, sesuai dengan bisnisnya masing-masing. Kemudian formulir pendaftaran. Nah, ini juga ada perubahan ya. Di formulir pendaftaran ini teman-teman juga bisa membuat custom. Suka-suka teman-teman ya. Suka-suka teman-teman. Terserah wes pokoknya ya kan. Mau nama, email, nomor WhatsApp aja, nggak perlu pakai password juga bisa. Mau ada panggilan, ada kota, ada mungkin ID mitra dan lain-lain ya. Nah, teman-teman bisa atur ya, sesuaikan dengan kebutuhan bisnisnya. Jadi pada intinya, pada versi 3 ini, e-member membuat perombakan cukup besar di dalam sistem front end. Nah, sekarang gimana caranya? Ya, caranya gimana cara membuatnya? Ya, pertama, teman-teman kita masuk dulu ke dashboard mana ya? Dashboard apa enaknya? Ke e-membernya atau ke WordPress-nya? Ke WordPress-nya aja ya. Nah, jadi saran saya teman-teman nanti WordPress-nya itu loginnya ya, loginnya jangan website plus garis miring login, jangan seperti itu ya. Jadi nanti secara otomatis teman-teman akan dibuatkan desain custom login seperti ini ya. Ini contohnya custom login dari adiva.com ya. Jadi loginnya tidak plug punyanya WordPress ya gitu. Jadi ini juga kita custom juga ya. Jadi tidak menggunakan slash login karena kita tahu WordPress sering sekali di apa namanya file injection ya gitu. Jadi sering dapat serangan file injection. Nah, teman-teman nanti ubah loginnya ya. Nah, ubah loginnya jangan menggunakan garis miring login tapi diganti dengan ya terserah teman-teman ya. Kalau saya pakai My Panel seperti ini. Nah, teman-teman bisa ubah misalkan masuk atau apa ya? eh, apa misalkan lebu atau apalah terserah teman-teman ya. Teman-teman bisa atur. Nah, ini kita masuk dulu ke apa dashboardnya WordPress ya. Nah, di sini saya ingin tunjukkan ke teman-teman plugin apa aja sih yang kita butuhkan di WordPress-nya sehingga nantinya teman-teman bisa membuat atau men-setup sistem bisnisnya ya. Ya, teman-teman silakan masuk ke menu plugin di sini ya. Nah, nanti teman-teman akan dapat satu plugin yang namanya iMember Connector. Ya, ini ya. Terlihat ya, teman-teman ya. Oke, terlihat ya. Nah, di sini teman-teman, e-member connector ini adalah sebagai penjembatan kita antara sistem e-member kita dengan WordPress ya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat di keterangannya ya. Ini berfungsi integrasi antara e-member, WordPress plus Elementor dan juga CS Boot AI ya. Jadi di dalam e-member connector itu ada yang namanya ini teman-teman ya, ada CS Boot AI ya. Jadi nanti ini yang akan mewakili kita. Ya, contoh nih teman-teman ya, kalau lihat di adiva.com ini teman-teman ada yang namanya tombol chat. Nah, di sini kita diminta untuk nama, email ya, kemudian nomor telepon seperti ini ya. Contoh ya, kita mulai chat. Nah, ini adalah AI atau AI. Misalkan kita tanya apa kabar, nah dia akan menjawab
Ya, ya, sambil menyebut nama dari klien, nah ya kita sebagai klien ya. Nah, siap di sini untuk membantu apa saja produknya, misalkan. Nah, jadi ini yang akan menjadi wakil kita ya di dalam mempresentasikan atau melayani pelanggan kita. Nah, ini gokil teman-teman, karena kita nggak perlu ngajarin dia gitu ya, nggak perlu ngajarin dia untuk jualan ya, karena ini sudah terintegrasi dengan sistem produk kita. Sehingga apa teman-teman? Ya, dia akan membaca berdasarkan data produk kita ya. Misalkan produk kita apa? Ah, ini produk siap jual, ada Facebook developer, dan dia tunjukkan juga link sales page-nya teman-teman. Gokil nggak kira-kira? Halo? Hui, Ya, siap. hilang semua ini ya? Pada pergi semua ini ya? Nah, ini Pak Willy ya. Jadi kita punya CS yang kita tanya produknya apa, udah dijelasin semua nih produknya satu, dua, tiga, empat, lima, enam sekaligus link sales page-nya. Nah, jadi teman-teman nanti link sales page-nya jangan lupa diisi. Dan dia juga merekomendasikan nih teman-teman. Rekomendasi produk untuk Anda instan CRM, ya kan? Nah, dan seterusnya. Kenapa kok instan CRM? Ya, nah, karena kita tadi apa namanya membuka produk instan CRM. Jadi dia merekomendasikan ini, ya. Kalau teman-teman tadi lihat ya, kita kan tadi membuka halaman check out instan CRM ya. Ya, Nah, maka dia akan merekomendasikan ini untuk kita gitu. Nah, ini AI yang kita bangun ini insya Allah udah sangat sangat brilian ya di dalam apa membantu kita sebagai customer service ya. Om, Kita kembali ke kalau dashboard. maaf Om, bentar Om. Kalau produknya banyak nongol semua dong tuh. Enggak juga, tergantung Pak Weli nanti diatur. Oh dibatasin ya, bisa Nah, dibatasin ya. tergantung ya, tergantung. Nanti ada pengaturannya Pak Weli. Ya. Oke, baik Mas Om. Jadi pertama ya kita punya e-member connector ya. E-member connector. Nah, sebenarnya kita punya plugin sendiri namanya CS Boot AI ya. Cuma kalau saya pisah-pisah kan kasihan teman-teman install satu ya. Nah, makanya di e-member connector ini kita jadikan satu ya. Ini kita hapus saja. CS Boot AI-nya kita hapus saja ya. Nah, di e-member connector ini e-member sama CS Boot AI kita jadikan satu ya, jadi nggak perlu install masing-masing ya. Dan ini teman-teman bisa aktifkan apa update otomatis, bisa juga tidak ya. Nah, di sini ada tampilan rinciannya, teman-teman. Kita baru rilis ya. Nah, ini tampilan rinciannya apa aja, catatan perubahan kita baru rilis kemarin, kita baru siapkan ya kan. Kita baru siapkan kemarin teman-teman ya. Jadi kemarin masih uji coba. Insya Allah kita sudah siap untuk rilis ya. Nah, kemudian ya ya. Nah, sekarang bagaimana cara penggunaannya? Nah, kita mau bahas CSAI-nya dulu atau ke e-membernya dulu? Ayo. langsung ke member. Oke, e-member dulu ya. Nah, e-member dulu. Nah, di Iya, sini di ya. e-member ya ada menu tambahan di WordPress-nya yaitu e-member ya, e-member afiliasi ya. Pertama di sini kita pengenalan tentang e-member, kemudian pengaturan ya. Nah, pengaturan ini teman-teman, oke kita aktifkan dulu. Pengaturan ini teman-teman ya. Nah, pengaturan ini adalah lisensi pembeliannya teman-teman. Ya, ini lisensi e-member ya. Jadi lisensi e-member ini bisa dipakai untuk banyak plugin ya, bisa untuk dipakai untuk banyak plugin. Jadi misalkan nih Pak Weli punya dashboard namanya appweli.com misalkan. Sales page-nya mau tukimen.com, mau paizo.com, mau tukimen.com, semuanya bisa pakai plugin ini. Dan datanya semua terhubung ke dashboard utamanya yang app.weli.com tadi. Nah, jadi akan lebih memudahkan kita. Cukup satu dashboard untuk semua produk yang mau kita pasarkan. Waduh, keren kan? Nah, jadi seperti itu. Jadi pengelolaannya akan jauh lebih gampang. Nah, kemudian
base API URL ya. Ini teman-teman, ini website utamanya teman-teman atau website e-membernya teman-teman. Alamatnya ya. Jadi ini alamat websitenya teman-teman. Kalau punya saya kan appadiva.com seperti ini ya. Nah, punya teman-teman apa ya? Silakan. Ya, jadi inilah yang nantinya sistem e-member ada di website ini ya. Nah, kemudian ini teman-teman untuk membuat logo loading ya. Misalkan kayak gini. Ketika loading kan muncul nih ya. Muncul logo ini teman-teman ya. Ketika kita beralih ke halaman tertentu, maka akan muncul logo seperti ini ya. Nah, teman-teman bisa ubah misalkan oh ini kita mau logonya mau kita ganti. Kita mau ganti logonya misalkan ini yang logo yang model begini. Kita simpan ya. Nah, jadi logo ini fungsinya adalah untuk membuat ini teman-teman. Ya, jadi nanti ketika dia load perpindahan halaman, dia akan menampilkan logo bisnis kita. Ya, kelihatan ya? Kelihatan ya teman-teman ya? Kelihatan, kelihatan. Nah, ini ya ya bukan apa-apa sih, tetapi ini akan menimbulkan kesan kita ini profesional, perusahaan profesional atau website yang profesional. Ya kan? Betul? Nah, ada kesan tersendiri dengan menggunakan ini. Nah, cukup seperti ini saja, teman-teman. Ini sudah aktif ya. Di sini status lisensi aktif ya. Nah, akan mengikuti data dari websitenya teman-teman. Lalu bagaimana penggunaannya, ya kan? Nah, penggunaannya teman-teman silakan buat halaman-halaman sesuaikan dengan kebutuhannya. Halamannya apa aja? Misalkan nih, halaman apa? Produk ya. Nah, kita pakai Elementor ya. Jadi kita nggak nggak menggunakan yang lain ya. Kita pakai Elementor saja. Dan Elementornya pun yang gratisan ya, teman-teman. Eh, kalau punya Pro ya nggak apa-apa, lebih bagus. Tapi pakai Elementor gratisan aja sudah work kok, nggak masalah gitu ya. Nah, di sini teman-teman sudah disediakan yang namanya ini. Ada e-member afiliasi ya. Nah, ini teman-teman bisa membuat katalog produk seperti ini. Misalkan ya, kalau mau bikin, misalkan kita tambahkan katalog. Nah, maka dia akan muncul katalog, ya kan? Kita mau apa lagi? Misalkan kita mau tambahkan di sini eh, halaman check out. Ya, tinggal digeser aja. Jadi halaman check out. Nah, produk tidak ditemukan. Kenapa? Nah, karena belum diatur produknya apa. Misalkan instant app agency. Contoh. Ini adalah seluk seluk produknya teman-teman. Ya. Nah, ini kalau untuk pengaturan check out. Nah, kan muncul check out seperti ini. Ya kan? Nah, check out seperti ini bisa diatur nanti di formulirnya. Misalkan detail pembeli ini mau apa aja. Misalkan dia mau isi apa? Nomor telepon. Berarti pilih number, di sini pilih WhatsApp. Kelihatan ya? Nah, Kelihatan. jadi kan ada tombol baru di sini kasih nama WhatsApp. Misalkan kasih 087 apalah terserah ya nomornya apa gitu. Nah, jadi formulirnya teman-teman bisa atur tidak monoton gitu ya. Nah, ini sudah muncul ya. Nah, udah muncul. Jadi tidak monoton teman-teman ya. Dan apa ya? Bisa diatur lah pada intinya seperti itu. Nah, kemudian tampilan nih, ada tampilannya. Jadi teman-teman bisa atur nih besarnya gambar. Nah, misalkan tingginya mau dibuat berapa, ukurannya, lebarnya mau dibuat berapa, tinggal diatur-atur aja ya. Jadi nggak semuanya harus sama. Ya, jadi di versi yang ketiga ini, e-member menggunakan penambahan plugin ini, teman-teman bisa membuat custom tampilan. Sampai checkoutnya pun bisa di custom. Ya, jadi seperti itu. Nah, kemudian misalkan kita mau nampilin apa lagi? Di sini sementara ini
kita ada berapa ya? Ada 5 kalau nggak 7 ya. Nah, 7 ya. Ada katalog produk, ada detail produk, ada checkout, ada custom form. Kemudian ada register form, ada login form, ya, ada sponsor. Nah, sponsor ini asik teman-teman. Di sini siapa yang sering main affiliate? Pak Ferry? Mana nih Pak Ferry? Siap. Nah, sering main affiliate ya. Nah, biasanya kalau main affiliate, biasanya teman-teman itu kan minta apa ya, landing page kayak gitu ya. Ya. Nah, link landing page dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa menampilkan data sponsor di halaman landing page-nya. Ya, jadi bisa menampilkan data sponsornya. Nanti mau didesain seperti apa ya, suka-suka teman-teman ya. Jadi tinggal diatur-atur aja ukurannya dan lain-lain ya. Nah, ini. Jadi kita bisa menampilkan data sponsor, data apa aja yang mau ditampilkan, mau fotonya tampil atau tidak, ya, namanya tampil atau tidak, ratingnya tampil atau tidak, buat tombol WhatsApp-nya muncul atau tidak. Nah, ini teman-teman bisa atur. Nanti tinggal disesuaikan saja. Jadi ketika nanti ada afiliasi kita atau link membagikan apa namanya, membagikan link referralnya, ya otomatis akan menampilkan nama dari siapa yang membagikan di halaman sales page-nya. Nah, jadi ini bisa teman-teman taruh di mana saja ya, di sales page kayak atau di halaman checkout juga bisa. Nah, jadi ini ya, kelihatan ya. Nah, ini kalau dulu ada yang menyediakan plugin khusus ya. Kalau nggak salah itu ada yang jualan plugin khusus untuk menampilkan data sponsor kayak gitu kan. Nah, kalau di e-member ini sudah otomatis ada ya. Sudah ada udah otomatis ada, teman-teman nanti tinggal pakai aja. Nah, kemudian apa lagi? Nah, ini yang seperti yang saya tadi buat untuk ngajak teman-teman apa namanya ikut Zoom ya. Nah, saya pakai namanya custom form. Nah, ini teman-teman. Jadi custom form ini ya, teman-teman bisa atur sedemikian rupa, suka-suka teman-teman. Fieldnya apa aja, suka-suka teman-teman ya. Jadi fieldnya apa aja, misalkan mau nambahin apa, Pak Ferry ya. Misalkan mau nambahin nomor WhatsApp, WhatsApp atau panggilan, misalkan ya. Apa panggilan? Panggilan itu biasanya pakai apa? Select ya. Select ya. Kalau select berarti panggilan. Di sini kita kasih panggilan. Nah, kalau select berarti dikasih di sini misalkan laki-laki. Apa? Panggilan Kak ya. Kak, kasih garis miring Kak. Di bawahnya lagi Mas, garis miring Mas. Mbak, garis miring Mbak. Contoh seperti ini. Nah, maka akan muncul nih ya. Nah, jadi teman-teman bisa atur, oh posisinya mau di atas, tinggal geser aja ke atas. Nah, ini biasanya dipakai kalau teman-teman misalkan bikin event, ya kan? Bikin bikin acara khusus atau bikin lead magnet, ya kan? Nah, custom form ini sangat bermanfaat dan gokilnya ini kita bisa hubungkan dengan apa namanya? Campaign kita, ya. Pak Ferry udah bikin campaign belum, Pak Ferry? Di member? Udah dong, Bos. Nah, Tapi akhir-akhir ini nggak jalan ya. ah, kenapa kok nggak jalan? Nggak tahu. Apa ada gambar lagi? Nanti dicek ya Pak Ferry. Insya Allah diupdate yang terbaru. Tadi saya bikin campaign juga ya. Tadi dapat kan WA dari saya juga kan gitu. Ketika Enggak, daftar kan langsung dapat WA kan. apa? Biar apa CKA? Ya Iya itu betul. semuanya ada Aman. diatur di campaign ini. Jadi nanti silakan pilih campaignnya mau campaign yang mana. Nah ini tergantung dari campaignnya teman-teman ya. Jadi di sini nanti akan terlihat jumlah berapa banyak campaignnya teman-teman ya. Ini tergantung dari teman-teman yang sudah buat ya.
Jadi ini harus pilih salah satu mau kemana, mau diarahkan kemana, seperti itu. Ya, jadi kalau kalau apa namanya nggak diarahin kemana-mana ya datanya nggak kesimpan, ya kan? Nah, jadi ini mau kita arahkan kemana. Jadi teman-teman tinggal sesuaikan aja. Nah, ini custom form. Jadi di custom form ini memungkinkan teman-teman membuat apa ya, membuat inputan, misalkan yang custom, misalkan variabel, variabel 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 dan seterusnya. Ya, jadi silakan teman-teman atur sendiri ya, suka-suka teman-teman ya. Nah, di sini banyak ya, ada nama, email, WhatsApp, panggilan, ini disesuaikan. Jadi ini teman-teman bisa membuat formulir ya, suka-suka teman-teman ya. Nah, kemudian apalagi ini kita bahas e-membernya dulu ya, sebelum ke chatbot AI-nya ya. Kemudian login form ya. Jadi login form ini pun teman-teman juga bisa atur. Nggak harus modelnya apa. Misalkan ini tulisannya login kita ganti aja masuk sekarang itu juga boleh ya. Silakan. Jadi suka-suka teman-teman lah ya. Nah, jadi diatur, nanti desainnya atur sendiri ya, ukurannya atur sendiri, mau lebar berapa, luas berapa ya kan, panjang kali lebar ketemunya luas ya kan, suka-suka teman-teman ya. Nah, ini jadi teman-teman bisa mengcustom banyak hal tentang e-member dengan menggunakan yang versi 3. Terus apa lagi? Nah, ini register nih yang banyak teman-teman di grup sering bahas ya. Bisa nggak kita custom register formulir pendaftaran di versi 3 ini kita jawab bisa ya. Bisa mau formulir pendaftarannya apa aja ya sama ya seperti di check out tadi. Teman-teman bisa atur juga ya apa namanya formnya ya mau nama, email, kota, ya, alamat, tanggal lahir, tempat lahir, atau tambah variabel-variabel lain, ya. Silakan teman-teman bisa atur sendiri. Ya, jadi misalkan nih kita punya bisnis yang namanya umroh, misalkan. Kita ketika bisnis umroh biasanya kan butuh data apa aja, nomor KTP dan lain-lain ya. Ada nomor identitas, nomor ini atau apalah input-inputan, ahli waris dan lain-lain. Nah, teman-teman bisa atur di sini. Mungkin ahli warisnya bisa pakai VAR 1, ya kan? Nomor KTP VAR 2, ya kan? Nah, kemudian alamat pengiriman pakai VAR 3 dan seterusnya. Jadi dibuat lebih fleksibel. Suka-suka teman-teman. Gimana? Gokil nggak kira-kira? Bentar ya. Berisik aja. Ah, sorry teman-teman ya. Ada suara biola anak-anak lagi latihan. Nggak denger kok, Coach. Nggak Oh, apa-apa. nggak dengar ya? Oke, oke, oke. Siap, siap. Nah, jadi teman-teman bisa membuat custom formulir pendaftarannya. Bebas, lebih simpel ya. Kalau ini dulu saya jualan formulir pakai apa? IC form ya. Masih ingat nggak saya punya IC form? Pak Weli pakai juga ya? Itu masih aktif loh ya. Ah, masih aktif lah. Tapi Apa grupnya yang nggak nggak. aktif? Di Grup. adema.com itu selalu aktif gitu loh. Masih aktif Pak Beli. Iya. Tetap aktif gitu ya. Apa yang sudah kita rilis kita usahakan selalu on ya. Jangan sampai off ya. Nah, jadi kalau dulu kita bikin pakai IC form ya. Nah, teman-teman nggak perlu pakai IC form lagi. Semua sudah ada di sini. Ya kan? Jadi semua akan tersentral pada e-member, Pak Weli. Mungkin saat ini datanya terpencar-pencar ya, Pak Ferry ya. Nah, ini Pak Ferry. Bentar, Pak. Eh, mana nih Pak Ferry? Pak Ferry pernah curhat saya datanya terpencar-pencar. Yang mana, Coach? Ya kan? Nah, Data ya, data yang mana, Coach? lah ya, datanya Oh, iya, iya, iya. Ya. dari form ini, form ini, form ini terpencar-pencar. Nggak dijadikan satu dalam satu platform.
Nah, Iya, dengan betul. menggunakan e-member kita bisa membuat banyak project yang menggunakan formulir, kita bisa jadikan satu dalam satu platform kita. Ya kan? Nah, jadi ini dengan menggunakan e-member yang versi baru ini, nanti teman-teman bisa mengkolek ya, menggunakan penggunaan data ini jauh lebih efektif lagi. Karena kembali lagi ya, ini semuanya akan terhubung dalam satu kontak kita ya. Nanti akan kemana saja datanya, semuanya akan masuk ke dalam dashboard kita. Nah, ini dashboard kita. Kita masuk dulu ya ke dashboardnya team member. Jadi loginnya nggak seperti kemarin ya. Jadi loginnya pakai yang punya WordPress, tapi ketika masuk dia akan masuk ke dashboard kita yang ini, ya dashboard kantor kita lah ya, virtual office kita. Nah, jadi data yang mereka input nanti semuanya ada di sini, teman-teman. CRM ya, CRM kontak semuanya ada di sini. Ya, terlihat ada 17.000 kontak. Nah, ini ada 17.000 data kontak yang valid 14.000, yang belum valid. Belum valid ini bukan berarti dia nggak benar datanya. Bisa jadi benar, tapi dia belum pernah membuka email kita. Ya kan? Nah, dia belum pernah membuka email kita, makanya disebut data yang belum valid. Nah, yang valid ada 14.000, yang belum valid ada 3.000. Nah, bayangin kalau semua datanya valid, ya kan? Nah, kita bisa kolek data ini nggak kemana-mana, teman-teman. Data ini kita kolek semuanya ada di kita sendiri. Tidak di platform lain, tidak di mana, tidak di marketing, tidak dikirim email, semua di kita. Karena mengapa sejarahnya ini, kenapa kok saya bikin e-member ini gara-gara, teman-teman. Gara-gara ya, gara-garanya. Data kontak saya dipakai oleh provider email, kan kurang ajar. Jadi makanya, wah kurang ajar ini. Saya punya banyak email yang akun hanya satu di situ. Ketika saya tidak menggunakan layanan itu, data itu semua email-email saya semua dikirimin promosi. Wah kurang ajar ini. Kurang ajar ini kan gitu kan. Nah makanya akhirnya kita bikinlah e-member ini. Jadi ini yang menjadi dasar mengapa toh saya menciptakan e-member ini full full resort, full platform semua ada di sini gitu. Kita nggak pengen data kita yang kita gunakan, yang kita miliki ini dipakai oleh orang lain. Karena itu menyangkut privasi orang. Ya kan? Nah, seperti itu. Nah, itu pengalaman kita ya. Jadi, Masya Allah teman-teman. Ya, Tuh, sebentar. Sekembali lagi ke sini ya. Kita belum kelar nih bahas ini. Kita belum kelar. Jadi, teman-teman, semua data dari pendaftaran, dari orang ikut webinar kita atau ikut event-event kita, orang isi lead magnet kita, teman-teman bisa atur semua dalam satu platform. Nah, caranya gimana? Teman-teman di CRM dan promosi ini, teman-teman tinggal siapkan aja funnel-funnelnya masing-masing, ya kan? Nah, ini mungkin banyak orang yang belum mengulik ini ya. Ini funnel-funnel ini fungsinya adalah kita membuat corong pemasaran. Suka-suka teman-teman. Ya, mau seperti apa ya. Ini kan corong pemasaran nih. Mau subscriber, kemudian free member, paid member, hot prospect dan lain-lain. Teman-teman bisa atur. Dan dengan menggunakan formulir-formulir yang kita buat tadi, ya, kita kan membuat formulir-formulir yang ya, dengan custom form dan lain-lain tadi, semuanya akan terintegrasi ke sini, ya. Jadi di sini tadi teman-teman kalau bikin custom form ya, contoh ya, kita tambahkan custom form. Oke, nah, ini custom form. Tuk. Nah, ini kita bisa atur ya. Pilih campaign yang mana. Ya ada free member dengan campaign free member ya, ada paid member, ada hot prospect, ada webinar, ada free ebook, ada ini terserah
Nah, data ini semua ada dari sini, ya kan? Nah, jadi semua ada dari sini. Misalkan kita pilih di sini ke free member, ya. Jadi ketika orang isi formulir ini, datanya akan ditambahkan ke sini, ke bagian yang free member ini, gitu. Ya, bagian yang ini, teman-teman. Ah, jadi akan ditambahkan ke sini. Ya, dengan menggunakan custom form ini nanti teman-teman bisa mengkolek data. Biasanya ya. Biasanya teman-teman kan bikin link magnet gratis apa, gratis ebook ya kan? Apalagi misalkan gratis video panduan atau apa, teman-teman bisa kolek seperti ini ya dengan menggunakan custom form ya. Nah, insya Allah ini walaupun belum kelar 100% ya teman-teman, tapi teman-teman insya Allah sudah bisa gunakan. Karena dalam otak saya masih ada yang kok sepertinya masih ada yang kurang gitu. Apa ya yang fitur apa yang kurang gitu ya. Jadi belum gak disegera dirilis-rilis ini nanti kalau kurang-kurang terus kan. Nanti Pak Willy malah marah-marah nanti nggak sabar ya gitu. Ya. Nah, tadi custom checkout sudah, oke, ini sudah login form, register form, product detail udah ya. Jadi ini ya e-member kita kawinkan ya, kawinkan dengan WordPress ditambah dengan Elementor. Jadi kalau teman-teman belum pakai, tidak pakai Elementor ya, plugin e-member konektornya tidak bisa dipakai juga gitu ya. Jadi gunakan Elementor dan WordPress. Nah, apa itu aja plugin yang digunakan ya, cukup itu aja sebenarnya sudah cukup ya. Sama nanti mungkin apa UAS, UAS apa ya namanya itu, search engine, yang search engine itu aja cukup ya. Jadi apa aja yang teman-teman nanti gunakan di websitenya, pluginnya apa aja ya, kita bongkar dikit. Pluginnya kalau di saya nggak banyak ya, plugin itu saya lebih menyarankan tidak boleh lebih dari 5 ya. Plugin WordPress itu tidak boleh lebih dari 5. Nah, kalau saya yang paling penting itu ini, cari aja WPS Hyatt Login ya. Nah, ini plugin untuk menghilangkan login ya. Ini bisa dipakai atau nanti bisa kita tambahkan juga di e-member ya. Jadi kita e-member kita bisa atur juga untuk Hyatt Login ya. Nah, ide saya kemarin seperti itu ya. Setiap pengguna e-member bisa ngatur loginnya masing-masing lah kayak gitu ya. Nah, ide saya kemarin seperti itu. Karena apa? Untuk ngatasi ini loh. Spammer yang ngetek apa ngetek apa kok ngetek ya? Ngetek file injection ke kita. Nah, ini penting ya. Nah, ini kemudian Elementor ya, kemudian e-member connector. Ya, hanya 3 ini aja yang penting. Ditambah lagi mungkin nanti CEO apa CEO CEO apa ya Yoas Yoas CEO. Nah, biasanya saya pakai Terus, itu ya, Yoas CEO. Oke, jadi plugin hanya itu aja yang dipakai. Kemudian selanjutnya ada yang namanya dashboard AI ya, chatbot AI ya. Nah, teman-teman di chatbot AI ini, nah ini gokil. Ini CS kita ini ya, CS kita ini pinter banget loh teman-teman ya. Ini hari ini ya ada 6 percakapan hari ini ya, ini ada datanya. Ada 6 percakapan hari ini, total percakapannya ada 14, total penggunanya ada 6 ya. Siapa aja yang terbaru? Nah, ini ada datanya. Dan ini pun kita bisa collect ya. Kita bisa collect ya. Ada Mas Ahmad, ini saya tadi, ada Pak Anto, ada Ivan, Mas Ivan, ada Budi, ada Ferry. Oh, ini Pak Ferry ya, bukan ya? Ini Ferry Hartono. Ya. Nah, kemudian di sini pengaturan ya. Nah, di sini pengaturan ya saat ini ya. Nah, teman-teman bisa kasih nama di sini. Kalau sudah connect dengan instan CRM atau instan WA, bebas mau kemana-mana ya. Kemudian di sini teman-teman bisa atur ya sistemnya. Contoh punya saya ini, nama kamu Naura, customer service Adiba Digital. Nah, ini contoh ya, saya tanyain. Nah, ini tadi, nah, saya tanyain dulu ya teman-teman. Ini tadi seingat saya sudah ada datanya. Ah, ini ya, tanyain. Nama kamu siapa? Ya, kelihatan nggak? Dia sedang ngetik nih. Eh, nih kelihatan.
Nama saya Naura, Customer Service Adiva Digital. Ada yang bisa bantu lebih lanjut ke Ahmad Safi'i, rekomendasi produk untuk Anda ya. 200 produk digital. Nah, ini sudah ada linknya ya. Mau jelaskan lebih detail. Jadi dia apa ya? Mengenali ya. Jadi nama Naura ini didapat dari mana ya? Dari sini. Apa yang kita perintahkan? Nama kamu Naura, kamu adalah customer service dari Adiba Digital ya. Ini instruksi lain ya, pendek dan lain-lain. Nah, kalau mau tambahan instruksi lain, misalkan pembayaran manual ke rekening ini dan seterusnya, atau dikasih link grup support misalkan. Nah, teman-teman bisa kasih di instruksi. Nah, di instruction ini ya. Kalau tidak, ya nggak usah dikosongin aja ya. Nah, kemudian di sini tadi Pak Ferry kata Pak Heli katanya tanya tentang produk. Nah, ini bisa kita tidak aktifkan kalau tidak mau semua kita tawarkan Ya, ya, baik Bang. ya. Disesuaikan aja. Ya, Nah, ini bisa kita check out. Check out apa ya? Centang. Uncheck ya. Kita bisa uncheck seperti ini. Ya, misalkan oh kita di AI-nya di AI kita itu cukup masarin dua ini aja gitu. Ya udah disimpan, sesuaikan ya. Kemudian desain ya, tampilan UI-nya seperti apa. Nah, teman-teman bisa atur misalkan websitenya warnanya kuning. Ya diatur-atur aja ya. Tombol catnya jadi kuning misalkan ya. Kemudian gradiennya kuning misalkan. Nah, berubah ya warnanya ya. Nah, tinggal diatur-atur aja. Nah, gampang ini. Wis iki cah cah cilik we iso guys. Ya kan? Nah, tinggal atur-atur aja. Cat gradien itu yang ini ya, yang warna hijau ini. Misalkan teman-teman mau ubah aja jadi warna begini ya. Warna teks putih, namanya apa? Customer service atau misalkan asisten AI misalkan. Nah, teman-teman juga bisa atur seperti ini, simpan. Nah, udah berubah ya kan? Nah, kelihatan ya? Loh, jadi kayak gini. Coba kita refresh yang di live page. Tuh, berubah ya. Jadi seperti ini teman-teman ya. Jadi nggak kelihatan dong tulisannya ini kan. Aduh, wah ini salah desain ini. Wah, ganti, 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 ya kan? Kita buat lebih gelap lagi, biar kelihatan. Misalkan seperti ini ya. Tinggal atur aja. Nah, jadi kan? Coba kalau kita refresh, nih, ya berubah ya. Nah, jadi warnanya ya sesuaikan dengan desainnya teman-teman ya. Jadi teman-teman lebih fleksibel, suka-suka teman-teman untuk bentuknya. Kemudian di sini ada data produk. Ya, nah data produk ini apakah harus diinput satu-satu kan gitu maksudnya Pak Ferry ya? Mana Pak Ferry ini? Siap. Nah, apakah diinput satu-satu? Tidak. Teman-teman cukup tekan tombol synchronize ya. Nah, Harus maka di sini mantap. akan menghasilkan sinkronis. Jadi data yang mau kita tampilkan itu secara otomatis nggak perlu nginput satu-satu, Pak Ferry ya dan teman-teman ya. Nginput satu-satu pegel, ya kan? Kita punya data produk. Nah, kalau yang nggak mau ditampilkan di katalog ya, misalkan teman-teman bisa nonaktifkan juga di sini. Tinggal diklik aja begini akan jadi nonaktif statusnya. Balikan lagi ya. Nah, gokilnya teman-teman di sini ada list pengguna. Jadi ketika orang ngecap di kita, itu semua ada datanya, ya kan? Semua ada datanya, ya. Jadi nanti eh, mau saya ini akan kita konekkan dengan campaign, ya. Jadi orang yang pernah menghubungi kita, teman-teman siapkan campaign khusus, ya kan? Nah, kalau sekarang kita masih pakai export ya. Nah, ini teman-teman tinggal klik ini export data dalam bentuk CSV, tinggal di-download ya kan. Nah, simpan, selesai. Nah, ya kan. Nah, jadi sementara seperti ini ya.
Tapi nanti di pengaturan saya akan tambahkan untuk integrasi dengan ini funnel sistem kita. Jadi nanti tinggal kita mau pilih funnel yang mana kayak gitu, ya kan? Jadi ketika orang ngecat, eh, apa namanya, selang beberapa menit dapat WA dari atau dapat WA dan email kita, terima kasih telah menghubungi kami kayak gitu lah, ya. Nah, dan datanya tersimpan. Gokil nggak kira-kira teman-teman? Wah, biasa aja. Terlalu nggak menghargai jerih payah saya ini. Oke, oke. Wedi ketawa, ngopi dulu lah. Nah, jadi seperti itu. Oke. Nah, itu update terbaru ya. Nah, kemudian tadi apa? Yang belum apa? Riwayat chat ya. Nah, riwayat chat ini teman-teman adalah ya siapa aja yang ngechat sama kita, datanya ada. Jadi AI kita, misalkan kita mau cari pengguna yang namanya Ahmad Safi'i, cari filter. Kamu ngomongin apa aja nih si AI dengan Ahmad Safi'i? Nah, ada datanya. Teman-teman tinggal lihat aja datanya apa, ya kan? Oh, si AI kita nawarin ini. Oh, dia tanya produk. Ya, ada datanya kan? Nah, apa kabar? Nah, dan seterusnya. Jadi teman-teman bisa melakukan follow up kepada kliennya atau kepada prospeknya jauh lebih efektif karena semuanya ada datanya. Betul? Pernah cat tanggal berapa? Teman-teman juga bisa atur di sini, bisa cek. Oh, seminggu lalu dia ngobrolin apa, ya kan? Dan lain-lain akan bisa kita filter ya, kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, ya. Nah, oke. Kira-kira sampai di sini ada yang ditanyakan atau ada unek-unek yang ada ide atau apa yang perlu disampaikan? Oh, ini ada Kang J ini. Halo Kang J. Halo Kang, siap Kang? Oke, ada masukan atau yang perlu ditanyakan, Kang J? Mau tanya Kang, itu cara login WordPress-nya gimana itu Kang? Walah, tinggal login aja toh. Jadi konsepnya begini, Kang J. Ah, jadi dengan menggunakan versi baru yang kita integrasikan dengan WordPress, nanti Kang J memindahkan ya, memindahkan e-membernya itu pindahkan ke subdomain kayak saya di sini ya, app.adipa.com seperti ini. Ini subdomain ya. Jadi dipindahin ke subdomain. Sorry, 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 sorry. Nah, jadi nanti Kang Cip buat subdomain, data yang lama tinggal di moving aja ke subdomain. Jangan dihapus ya, tinggal dipindah aja, pindahin ke subdomain. Nah, yang domain utama ya, yang domain adipa.com ini diinstal WordPress. Kalau install WordPress kan wis hafal toh Kang Cip? Hafal, hafal, hafal. Mosok biyen diajari kak hafal ya dah. Nah, Eh, Nah, dulu sampai jadi, nah, dengan menggunakan kita di main domainnya ini adalah eh, WordPress ya. Kemudian di subdomainnya mana subdomain? Nah, di subdomainnya ini adalah sistemnya e-member ya, sistemnya e-member. Jadi ketika misalkan nih teman-teman, orang ngakses subdomain kita doang, misalkan nih admin apa app.adipa.com, ini akan otomatis diredirect ke halaman utama. Ya, jadi ketika orang akses subdomain kita, ini akan diakses ke website kita. Ya, nah, jadi orang akses ke subdomain doang tanpa login nggak bisa. Gitu. Nah, itu untuk menghindari attack file injection. Siapa kemarin yang kena? Pak Ferry ya, Pak Ferry kena ya? Mana Ya, Pak Gus. Ferry? Siap. Aku Nah, juga kena berkali-kali akhirnya mikir aku. Gara-gara Pak Ferry gitu. kok Mas, iso gitu? tanya dong.
Gara-gara Pak Ferry itu akhirnya kita berinovasi akhirnya. Om tanya Om. Siap, siap, siap Pak Ferry. Itu kan pindahin pindahin isi file yang di domain member kita tuh, Ya, pindah ke subdomain. Database-nya nggak berubah ya? gimana? Database-nya tetap aja yang Apanya yang tetap aja Pak Ferry? database yang Database. Oh, di database-nya nggak usah dirubah, oh biarin. berarti cuman file file itu aja file Iya, betul. File script-nya aja yang dipindahin. pindahin aja pindah ke biasa udah begitu baru hapus install WordPress-nya. Jadi Betul, install betul, WordPress gitu jadinya. betul. Gitu aja. Terus settingnya tadi yang di dalam WordPress itu nanti install itu baru Install tulis pluginnya. nama itunya ya, Iya, nama Elementor sama subdomainnya ya. iya, Nanti udah betul. udah koneksi ya. Iya, betul. Hanya begitu aja. Nanti panduannya saya buatkan. Oke, baik Om. Nah, seperti itu Pak Ferry. Pak Beli ini simple, sederhana. Nah, Kang C, ada mana tadi Kang C? Kang C, Siap, 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 siap. bisa kebayang ya Kang C ya? Bisa, 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 bisa. Aman. Oke. Ini akan lebih efektif karena kembali lagi ya, kita bisa membuat custom sendiri ya. Misalkan teman-teman bikin custom checkout ya. Kemarin kan eh, Kang C ada kendala di checkout dan sebagainya ya. Nah, jadi dengan menggunakan versi 3 ini, Kang C bisa membuat custom checkout kayak gini. Checkout. Nah, udah tidak harus di produk detail ya. Suka-suka teman-teman lah mau bikinnya kayak apa. Mau nambahin fil kota, mau nambahin fil apa jenis kelamin atau apa terserah teman-teman ya. Suka-suka teman-teman ya. Silakan nanti disesuaikan dengan fieldnya masing-masing atau kebutuhannya masing-masing kayak gitu ya. Nah ini juga paymentnya sekarang dipisah-pisah ya. Kalau pakai duitku e-wallet sendiri, kiri sendiri, bank transfer sendiri, virtual account sendiri ya. Jadi ini sudah cukup bagus ya, sudah cukup ini. Yang belum kupon ya, kupon belum kita terapkan pada versi 1 ini ya, pluginnya. Untuk plugin versi pertama ini kupon belum kita terapkan ya. Insya Allah di versi berikutnya nanti kita terapkan. Pokoknya teman-teman kita rilis dulu versi 3 ini ya, nanti kita eh, sempurnakan. Pasti nanti akan ketemu apa namanya kendala di lapangan ya teman-teman jangan sungkan untuk info ya, info di saya langsung boleh, info di grup juga boleh ya, silakan atur-atur aja. Nah kemudian di dashboard kita di pengaturan website nanti ada perubahan, ada penambahan data ya, ada domain utama. Nah ini domain utama teman-teman harus isi ya. Nah, ini domain utama ini harus diisi. Kalau nggak diisi, dia bingung nanti. Mau diarahkan kemana domain utamanya, kayak gitu ya. Jadi kalau di e-member kita, dia kita kasih tahu domain utamanya, ya. Kalau di apa namanya WordPress WordPress-nya, kita kasih tahu dia subdomain. subdomain kita, ya. Jadi saling saling connect ya. Nah, jadi kalau di sini dia kita kasih tahu subdomain kita, kalau yang di sini kita kasih tahu domain utama kita. Kayak gitu ya, saling connect. Nah, jadi seperti itu nanti akan saling menghubungkan. Nah, gitu. Ini update terbarunya. Ya, insya Allah kalau nggak malam ini ya besok besok kita rilis versi 3. Jadi usahakan teman-teman sudah pakai versi 251 ya. Karena versi 251 itu sudah eh, versi terakhir versi 2 ya. Kita akan mulai babak baru di versi 3. Ya, insya Allah babak baru ini jauh lebih lebih gokil lagi karena masukannya udah terlalu banyak ini. Ada yang minta custom dashboard ya kan? Ada yang minta custom menu, ada lagi apa lagi deh? Apa lagi? Apa lagi? Pokoknya manut aku wes dah. Pokoknya ngikut saja ya. Muhammad, sekali lagi dong. Siap. Ya, yang itu kan untuk depannya. Kalau untuk yang bagian download itunya itu pengaturannya gimana tuh? Masih di e-member atau di WordPress ya? Katalog produk dan lain-lain maksudnya. Download produknya, misalkan Oh, semua akses di produk, dashboard, di e-membernya. dashboardnya baru. Masih tetap Berarti masih masih tetap di pakai sini. iPad-nya, masih pakai Ah, iPad itunya.
Iya, jadi bedanya Pak Willy, kalau kemarin, kalau di versi 2, ketika kita tidak integrasi dengan WordPress, di sini ada di panel promosi ini ada sales page dan lain-lain kan ya. Hmm. Ada Ya, menu sales page, ada A-page dan lain-lain. ya. Nah, ini nggak kita pakai karena Oh, kita udah hilang ya. langsung ke WordPress. Gitu aja Pak Willy. Jadi nanti semua landing page, sales page semua ada di sini. Tinggal bikin aja halaman. Tuh, boleh lihat untuk downloadnya tuh Pak. Gimana tuh? Yang coba akses untuk download bikin. Karena saya lihat di Adifa kan itu downloadnya udah beda tuh. Kalau kita mau akses produk itu udah beda tuh. Oh, ini Coba ya dikasih maksudnya di sepil. maksudnya ini ya halaman akses ya. Iya. Jadi Oke, gimana dari halaman begitu akses. orang check out terus aksesnya. Oke, halaman akses. Pilih produk akses. Hmm. Nah, kalau yang e-member itu karena kita buat dia e-course kan ya, kalau nggak salah ya. Nah, ini kan, kalau Ya, ada e-member kan ikut. ini kan ya. Ya, Nah, ini kan Pak Willy ya, kalau diakses kan download installernya di sini. Kayak gini kan Pak Willy ya. ya betul. Ini Nah, panduan-panduannya dan sebagainya kan ya. ya betul. Nah, jadi pada intinya sih sama aja Pak Willy bikin aksesnya. Jadi bikin aksesnya itu sebentar saya kasih contoh ya. Bikin produk, akses, tambah, misalkan apa ya, akses, pilih produk apa, misalkan e-member Pro. Nah, ini pilih yang LMS Pak Willy. Nah, itu oke. Kalau yang defaultnya apa? Nanti kan kita kan bikin itu untuk yang default aja coba kalau yang biasa. Ya, betul. Kalau yang pakai yang biasa kita bikin kayak Elementor itu loh, pakai Grab.js namanya. Gimana tuh bisa di spill untuk Oke, kita kita anggap aja pakai ini ya, apa namanya, default ya. ya. Nah, kalau pakai default, contoh mana yang terakhir? Ini ya. Nah, ini edit. Nah, kan modelnya kayak gini nih, Pak Ya, Willy. masih Nah, lama. ya ini pada intinya hampir sama seperti Elementor ya. Nah, contoh, Bingung juga sih masih ini. Yang pakai ininya. masih bingung. Iya, karena sering ukuran ininya suka nggak dapet. Terus mau untuk tarik grab outnya itu agak-agak susah. Nah, ini Karena belum sebenarnya terbiasa ya. sama dengan Elementor sih Pak Willy kalau ini. Ini sama persis dengan Elementor. Cuma bedanya kalau di Elementor kita banyak elemen ya, banyak yang ngedevelop di sana ya kan. Nah, Nah, kalau di ini Grip.js ini memang belum banyak yang menggunakan ya. Nah, jadi masih ini belum sebenarnya familiar. sama aja sih, sama sama seperti Elementor, sama persis dengan Elementor. Cuma bedanya ya itu tadi, misalkan ini bikin tombol gitu ya. Nah, ini tombol juga sama di decoration ya. Pilih aja di sini misalkan apa ini, radiusnya mau dikecilin atau digedein ya. Nah, jadi tinggal tinggal diatur-atur aja kan. Nih. Nah, biasanya yang sering tanya itu apa namanya? Kalau pakai ini gimana cara ngasih link itu biasanya ya. Yang Nah, aslinya agak susah tuh sering gagal. kalau ngasih link itu tinggal diklik aja Pak Eli. Klik di sini, klik aja tombolnya ini yang mau dikasih ya. Kemudian klik icon gear ini Pak Willy ya. Ini diklik, kasih gear. Sorry, ini salah ini. Tambah tombol ya. Nah, ini tombolnya kita dekorasi dulu. Dekorasi itu pakai mana paddingnya? Tipografi, dimensi, padding kita kasih 10, 7 ya. Ini 10, leftnya kita isi 10, bottomnya 7. Nah, ini udah kelihatan ya. Nah, dekorasi,
dikasih background, kasih warna merah, merah ya. Kasih warna merah. Teksnya kita ubah jadi warna putih. Mana? Teks itu di tipografi ya. Tipografi ini mau rata kiri, mau rata kanan kayak gitu. Ini tipografi. Warnanya teksnya kita kasih warna putih. Nah, ya. Kelihatan ya Pak Willy ya? Ya, Nah, ini tinggal diklik aja. Ada icon gear, diklik. Nah, kasih linknya di sini Pak Willy. HTTPS apa adiva.com misalkan. Pakai new window atau this window di bawahnya. Nah, jadi kalau ngasih link hanya begitu aja. Jadi ini kalau diklik ini ke adiva.com, ke link yang kita tuju apa gitu. Ya kan? Nah, yang lain-lain ya ini hanya butuh kulino aja. Apa ya? Kulino itu apa? Biasa. Butuh terbiasa aja. ya, sih. Jadi kurang lebihnya sih sama aja. Dan kalau sudah jadi, misalkan satu template sudah jadi seperti ini ya. Ini misalkan anggaplah sudah jadi, Pak Willy ya. Nah, ini kita bisa simpan, kita bisa download ya. Nah, ini bisa kita download ya. Nah, ini kita ekspor zip ini bisa. Ekspor zip. Nah, kita mau ke zip gitu. Nah, nih, ini jadi zip gitu. Jadi misalkan ini kita mau pakai ke mana? Misalkan ya, saya sudah punya template belum sih? Nah, kita close dulu aja ya, kita back dulu. Ntar Pak Willy, saya cari dulu yang sudah ada template-nya ya. Kelihatan nggak? Nah, Ya, ini contoh ya. Ini contoh. Ini sudah jadi nih Pak Willy. Hit, gambar. Ini ukurannya kita bisa atur di dimension. Ini 10 100 px. Nah, ini contoh ini sudah jadi Pak Willy ya. Contoh. Nah, ini kita tinggal copy aja semua yang ada di sini. Copy. Kita tinggal duplikat atau buat di sini. Klik di sini, kita paste di sini, import. Jadi, hmm, ya. Jadi kalau kita sudah punya template satu aja, ya kita tinggal ya boleh dibilang kalau di Elementor pakai yang namanya import JSON gitu ya. Nah, cuma kalau di Grade.js itu formatnya adalah HTML. Jadi dia importnya import HTML. ya Pak, masih dibiasakan dulu. Karena saya Heeh. bikin, saya coba bikin tuh gambar tengah untuk bikin center atau bikin dibagi dua, dua kolom, itu malah mempengaruhi semuanya karena saya kurang familiar untuk itunya. Nah, misalkan nih Pak Willy, kita mau bikin kolom ya, 2 kolom di sini. Ini 1 2 ya, kiri kanan. Satunya dikasih tag, misalkan tag editor. Kasihlah tag editor ya di sini ya, biar kelihatan tipografinya kita buat warna hitam ya. Nah, kelihatan ya Pak Willy. Nah, sebelah kiri kita mau kasih gambar, misalnya gambar inilah ya. Nah, ini kita bisa geser lah, kita drag aja, kita kecilin. Nah, misalkan ini kita gambar ini mau kita ratakan tengah, tinggal diklik aja selnya, rata tengah. Oh, oh selnya diketik, saya kira gambar diketik. Selnya aja Pak Willy. Jadi di sebelah kanan ini kan ada layer nih Pak Willy. Ya. Nah, ini diklik aja mau di layer yang mana. Kalau dia sel ya, apa, gambarnya ini ada di sel ya diklik yang selnya, ya kan? Nah, sebelah kiri ada yang namanya row ya di sel yang atas berarti kan yang itu ya. Nah, ini kan ada tag nih. Ya. Nah, yang diklik yang selnya aja. Sel kita kasih rata tengah gitu. Nah, tinggal diatur. Oh, nanti mobilnya kayak apa? Diklik di mobile, ya tinggal diatur. Yang mobil mau rata kiri boleh, ya kan? Rata kanan. Nah, di desktop tetap tengah, tapi di mobil kanan, Hmm. ya kan? Nah, Hmm.
Mau rata kiri boleh. Di desktop tetap tengah. Karena kita ngeditnya tadi versi yang desktop, yang mobile. Nah, jadi kayak gitu Pak Willy. Ini sama persis dengan Elementor sebenarnya. Cuma bedanya belum terbiasa gitu Iya, aja. betul. Terbiasa sih ada kata ini juga. Jadi belum belum terbiasa aja gitu. Kalau gitu boleh dikasih template-nya, template dasar dari Om Ahmad supaya kita bisa pakai edit-edit dari template yang dibikin, Insya Allah nanti coba kita siapkan. Nah ini disiapkan kalau untuk template-nya masih biar jadi tinggal jadi nggak edit dari awal lagi. dari edit awalnya tinggal ini sebenarnya tinggal di copy aja nih. Copy Ya, ya kan. ya tinggal di copy JS-nya. Copy kayak gini kan. Nah, setelah di copy begini ini kayak kayak JSON ya. Nah, tinggal diatur di teks. Boleh Simpan dibagikan di aja di grup. Notepad, ya kan? Simpan. Nah, udah. Nah, setelah disimpan begini ya wis. Ini contoh apa? Kita kasih nama apa? Kita simpan, kasih nama save as. Tak taruh desktop aja biar gampang. Nah, contohnya apa ya? Eh, template akses. Nah, simpan. Saya kirim ke Telegram. Saya buat contoh aja ya. Ya, boleh. Makasih, Bang. Di sini ya. Oh, udah dibuka ternyata. Nah, kasih file desktop template apa tadi? Template akses ya. Nah, cara pakainya simple aja ya. Masuk aja bikin aksesnya apa ya tinggal di copy, paste di sini, selesai. Ya kan? Import ini aja. Jadi sebenarnya ini gampang, lebih gampang sih sebenarnya menurut saya gitu. Ya coba karena belum terbiasa aja. Oh, ini logonya kita ganti lah ya. Masuk logonya kayak gitu. Pakai logonya Adiva aja. Nah, tinggal diupload logonya Adiva, double klik. Nah, ini gedein dikit, srip. Nah, jadi. Nah, kayak gitu. Nah, ini sebenarnya HTML, jadi tinggal di copy paste aja. Nah, ini logo yang kita upload tadi. Bet. Ya kan? Jadi ini Pak Willy sebenarnya saya bikin ini tuh goalnya panjang ya. Jadi teman-teman misalkan bikin sales page atau apa di instant app atau apa misalkan. Nah, ini tinggal di-download aja. Copy, export zip. Misalkan nih saya simpan sebagai contoh ya. Saya bikin pakai instant.app misalkan ya. Saya mau bikin namanya static 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 site. Saya mau bikin di sini apa? Contoh aja pakai instant.click. Saya tinggal pilih aja filenya tadi. Mana? Contoh ya. Contoh di desktop ya. Oh iya, desktop. Nah, ini saya tinggal upload aja begini ini juga. Oh, URL aja tambah Udah, ya. udah. Nah, udah jadi nih. Tuh, kelihatan ya, Pak? Ya, ya. Nah, udah jadi juga loh. Jadi bisa dipakai untuk instant app juga. Misalkan kita mau bikin sales page atau apa bikin desain lah gitu ya. Bikin desain di di e-member kita ini, ya kan? Bikin desain di e-member kita ini kita mau publish untuk jadikan sales page. Bisa memanfaatkan instant app seperti ini, Pak Willy. Ya. Ya kan? Oh, Nah, ya. ini jadi nih, ya kan? Jadi website dengan halaman sales page misalkan ya, halaman sales page dengan menggunakan instant app. Nah, kayak gitu. Jadi idenya awal untuk ngebantu instant app atau pitch buildernya instant app gitu. Tapi kok pakai e-member aja lah gitu. Nah, ada lagi? Wah, jadi Yo. ngebuka kemana-mana ini nanti akhirnya ya kan? Pak Ferry mana Pak Ferry? Mas Halo, Harun? Oh, itu ada Mas Harun nih. Gus mau tanya Gus. Siap, siap, siap. Kalau misalnya
kalau sudah didemokan seperti tadi itu kan jadinya enak ya. Oh, caranya kayak gitu gitu ya. Terus Mm-mm. eh, ngopinya gitu, gitu. Tinggal copy paste aja sebenarnya. Atau tanya ke ChatGPT juga sebenarnya bisa. Mm-mm. Eh, Mm-mm. itu kalau misalnya pakai yang versi yang terbaru tetap bisa dipakai ya coach landing page-nya. Landing page yang Nah, modelnya yang di lama kan member yang bisa bisa. yang Grab S, Grab apa namanya Grab S, Grab S, GrabJS, JS, GrabJS. Heeh. Grab Bisa Pak, JS, bisa. jam Atau siap. atau gini Pak, tadi aku belum demoin ya. Bentar Pak Ferry. Aku jadi kelingan ini goro-goro Pak Ferry ngomong ChatGPT tadi ya. Oh, Nah, goro-goro nih. goro-goro Pak Ferry tak gitu. Contoh nih Pak Willy mana tadi Pak Willy? Masih hadir ya Pak Willy ya? Ini Pak Willy, saya saya contohkan nih ya. Eh, tolong buatkan saya halaman akses produk digital dengan desain kece, modern, dan juga responsif dengan menggunakan Grab Grabpes JS. Ini ya tulisannya. Coba, Pak Welly bisa lihat ya. Nah, ini mic-nya Bisa, dimatiin loh. bisa. Nah, ini Pak Welly. Nah, perhatikan nih. Kita sudah dibuatkan desainnya oleh AI nanti. Tinggal copy paste saja. Ya, kita tunggu ya. Ya. Nah, ini gokil loh Pak Willy. Oh, tiga itu lo keren kok malah gak iso nggawe gitu ya. Ya, ini contoh ya. Nah, ini udah dibuat ini sama si AI ini. Tuk 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 tuk. Nah, ini tinggal copy ya. Nah, ini previewnya dulu dah, di preview dulu dah kayak apa di preview. Bisa nggak dia mau preview? Dia halo, halo. Eh, halo. Iya, halo semua lah. Aduh, nggak mau dia. Nah, Pak Willy tinggal buat apa ya? Buat perintahnya aja yang mana tadi yang sudah jadi ya. Nah, ini kita copy aja lah ya. Copy, masuk ke sini, ya. Kita klik di sini, paste di sini. Teret. Nah, ini udah jadi nih. Ini buatan dari si AI tadi. Nah, Pak Willy tinggal edit-edit aja kan? Ya. Tinggal diedit-edit aja sesuaikan gitu. Desktop gimana, mobile gimana, dan seterusnya. Gitu lah Pak Willy. Gampang ini. Oh, Ini gampang kalau disupir. Gimana Pak? ternyata gampang ya, oh, gitu loh. Ya Pak Ferry ya, gampang banget ya Pak Ferry ya, ternyata. Gitu. Aduh, ada Kak Harun. Aduh, wah ini selamat datang teman-teman yang sudah hadir ya. Eh, Misal untuk up tetap di domain utama, untuk subdomainnya buatin baru. Nggak masalah, bebas sih sebenarnya mau pakai subdomain atau tidak, nggak masalah. Bisa dihubungkan dengan website lain misalkan. Kayak gitu nggak masalah Mas Harun. Nggak masalah, bebas. Ya. Bebas Mas Harun, bebas. Atau bahkan bukan bukan subdomain Mas Harun. Eh, Misalkan website kita yang lain ya. Contoh nih, saya contohkan kita pakai website kita yang lain ya. Mana? Saya share ya. Ini contoh ya Mas Harun. Nah, saya contohkan lagi. Kita, ini kelihatan nggak? Kelihatan nggak teman-teman? Belum, masih loading. Kelihatan? Udah? Udah Udah ke kelihatan belum? domain ke browser. Keputus ya? Ini udah ke browser. Udah, oke.
Nah, saya punya nama website namanya amasapi.com. Misalkan ya. Nah, ini saya mau integrasikan dengan e-member saya. Apa ini ya? Lupa aku. Nah, ini gara-gara saya pakai ganti ya. Ganti bukan pakai login. Nih, Mas Harun. Ini contoh nih. Saya punya website namanya adipa.com. Nah, di sini saya mau pakai ini deaktif. Hapus. Saya mau tambahkan plugin e-member connector. Nah, ini saya deaktifkan dulu. Oke. Nah, saya mau tambahkan plugin yang namanya plugin punya kita ya, e-member. E-member connector. Nah, ini contoh ya. Jadi kita bisa hubungkan ke banyak website yang lain ya. Yang penting punya kita sendiri ya. Bukan website orang lain ya. Kita aktifkan lisensi. Nih email kita apa? Kemudian lisensinya, subdomainnya. Kalau ini untuk loading ya, logo. Misalkan amasapi.com pakai ini aja logonya. Sinkron. Nah, aktif ya. Nah, di sini kita tinggal bikin page ya. Misalkan bikin baru aja lah ya. Misalkan kita mau bikin formulir lah ya. Misalkan webinar gratis ya, contoh aja ya. Nah, ini contoh nih Kang Kang Harun. Jadi kita bisa menghubungkan website kita yang lain ya, yang pakai WordPress yang lain, tapi tetap menggunakan sistem yang sama. Jadi satu gitu ya. Nggak masalah, bebas ya. Oke, kita pakai landing kit lah ya. Contoh aja gampang. Paling gampang kita bikin aja di sini apa ya? Lead magnet itu pakai apa biasanya? Kalau saya pakai ada landing kit ya teman-teman. Nggak tahu sekarang masih dijual nggak landing kitnya? Masih, Masih ya? masih. Eh, Contoh apa ya? Cari yang form lah ya. Oh ini, contoh ini ya. Contoh ini teman-teman. Anggaplah ini ya. Ini kita sudah ada satu form. Kayaknya memang kok harus sering-sering webinar begini ya. Iya, harus sering-sering kayaknya. Huh? Nah, ini contoh ya. Nah, ini kan ada form nih. Ini kita hapus saja. Kita ganti pakai form kita. Mana form kita? Nah, ini custom form. Tup, teret, ya kan? Nah, ini kan warnanya hitam ya. Kita backgroundnya kita ganti dong ya. Background color jadi warna. Oh, tetap aja di clear lah ya. Teksnya aja yang kita ganti warnanya ya. Labelnya kita ganti warna putih. Kelihatan ya? Nah, terus fieldnya apa aja? Ya terserah teman-teman ya. Misalkan di sini pilih nama, di sini ganti nama lengkap, nama lengkap. Ini centang kalau dia wajib diisi ya. Kemudian email, kita kasih email valid. Misalkan email@gmail.com untuk placeholdernya. Ya, misalkan mau nambah lagi apa nomor, cari WhatsApp ya. Di sini kasih WhatsApp, centang kalau mau wajib ya. 628 XXX misal. Nah, ini placeholder supaya tampil di sini ya. Nah, kemudian selanjutnya apa? Ya, tinggal
Di form ini dipilih, dia dimasukkan ke campaign kita yang mana. Misalkan campaign kita di subscriber, misalkan ya. Kasih nama ID sub 1, misalkan ya. Nah, ketika submit, dia mau diredirect kemana? Misalkan ke apa? Halaman terima kasih. Atau diarahkan ke ahmadsafi'i.com. Kok ahmadsafi'i.com? Diganti adifa.com/terima kasih. Ya, contoh seperti itu. Jika sudah, simpan, publish. Nah, bisa ya, Mas Harun ya? Kelihatan ya? Jadi bisa kita hubungkan dengan banyak website kita ya, pada intinya seperti itu. Oke, kita contohkan. Waduh, keren ini loh, teman-teman. Nanti teman-teman lihat ya, setelah ngisi formulir, misalkan nih Ahmad Safi'i, emailnya ini, nomor teleponnya ini, ketika dia submit, klik, berhasil, dia akan diredirect ke halaman terima kasih. Nah, kita tunggu, ya kan? Terima kasih, dan terima kasihnya ke adipa.com karena yang sudah siap ini. Keren ya, teman-teman? Gimana? Gokil nggak? Jadi datanya sudah kita kirim ke dashboard kita. Jadi dashboard kita cukup satu, main main induknya ya. Sales page, kemudian untuk lead magnet dan lain-lain bisa kita pakai website yang lain ya. Dengan menggunakan plugin yang sama, lisensi e-member. Itu aja. Nah, harus kebayang ya Pak Willy ya? Ya, Om, dapat sih. Oke, siap. Ada lagi? Kita Kalau tidak ada lagi kita akhiri ya. Ternyata ya suwe juga ya. Sudah tercerahkan versi yang baru. Sudah mulai nggak sabar. Ya. Oh iya, ini tadi CSAI-nya belum diaktifkan. Oh sudah kok lah ini. Ini diaktifkan ding. Ahmad Safi'i. Ahmad Safi'i. Coba. Nah, belum diaktifkan ya. Hmm, Kalau ngaktifin CSAI gimana? Gimana ya? Nah, kalau ngaktifin CSAI-nya ya sederhana aja. Tinggal diaktifkan di sini. Kita kembali ke exit ya. Nah, bikin formulir gitu aja. Gampang itu ya. Masuk ke pengaturan CSAI, ini dibuat aktif. Klik. Jadi kalau nggak mau diaktifkan ya dinonaktifkan. Dan kita bisa pilih teman-teman ya. Dia yang tidak boleh tampil di mana. Kalau tidak dicentang maka akan tampil semuanya nanti ya. Tapi misalkan di sales page ini nggak perlu tampil eh, CSAI. Ya teman-teman tinggal centang aja. Kayak gitu ya. Gampang banget. Nah, oke. Ada lagi, teman-teman? Insya Allah Om, malam ini, kalau nggak malam itu ini, besok kita CSI rilis ya. harus CSI harus connect ke CS instan nanti ya, instan CRM ya. Kalau nggak pakai itu bisa nggak? Kalau nggak pakai itu saat ini belum. Bisa pakai instan CRM, bisa pakai instan WA. Hanya baru dua provider itu yang sudah kita connecting. Jadi AI-nya pakai AI mereka yang sudah pinter gitu. Kita cari AI yang sudah pinter dulu lah. Karena pernah saya pakai yang di yang tanpa connecting. eh, Oke. Yang tanpa koneksi ke mereka langsung ke DeepSeek maupun langsung ke OpenAI masih ngelantur jawabannya, Pak Willy. Itu yang jadi pertanyaan dari Mas Ivan kemarin ya. Eh, Bisa nggak itu dikontrol gitu? Nah, kalau AI-nya sudah pinter ngapain dikontrol ya kan? Gitu. Oke, mungkin gitu teman-teman. Ada yang perlu ditanyakan? Kalau tidak, mungkin webinar malam ini kita akhiri dulu. Kita ketemu lagi. Nanti ajak-ajak ya kalau teman-teman mau jadwalin ayo webinar gitu. Kita siapkan Siap, waktunya. siap. Ya. Mana nih Pak Ferry ini? Pak Ferry?
Ya, Bagaimana Ustadz? Aman? aman-aman coach, aman. Sudah mulai nampak? Nampak, mulai nampak. Wes nampak ada banyak kemudahan baru dari e-member versi 3 ya. Siap, siap. Kang J, Mas Harun, mana Mas Harun? Oh, Mas Harun. Wah, sehat ya Kang Harun ya. Wah, ini Kang Anton nih. Apa kabar nih Kang Anton? Lama nggak japri saya ini. Nggak tahu kenapa ini. Apa marah sama saya atau gimana Kang Anton? Videonya error. Oh, keputus-putus ya. Oh, error ya. Oke, aman ya Kang Anton. Oke. Nah, ada ada yang perlu ditanyakan nih teman-teman? Mumpung masih ada waktu. Kalau tidak kita akhiri. Kita ketemu lagi next. Apa dibuat rutin ya? Minggu malam Senin. Cocok nggak? Mana nih Pak Ferry? Biasanya yang ngasih saran saya itu Pak Ferry soalnya. Jadi saya sebutin terus. Mana Pak Ferry ini? Halo, halo, ya, gimana bos? Sahabat saya luar biasa ini. Oke. Gimana? Kasih saran nih Pak Ferry. Apa dirutinkan setiap Minggu malam Senin? Eh, Serah teman-teman aja saya. Karena Sabtu malam Minggu udah ada jadwal. Nggak ada mumet nak tubruan. Ya kan? Kang C, wah Kang C ini sibuk jualan ini. Nggak pernah bagi-bagi angpau ke saya ini Kang C ini. Oke, siap. Makasih Mas Anto. Wah, luar biasa ini Mas Anto. Keren. Udah bisa dipahami ya. Insya Allah nanti kita siapkan juga panduannya, teman-teman. Ya, insya Allah versi 3 ini memang sedikit berbeda ya. Dari sisi dashboard belum banyak perubahan sih. Cuma ada penambahan-penambahan, perbaikan-perbaikan menu, perbaikan-perbaikan isian aja ya. Tapi yang sekarang yang kita fokuskan mengintegrasikan dengan WordPress karena kita tahu teman-teman banyak banyak teman-teman yang belum familiar dengan Grip.js ya, belum banyak yang familiar dengan yang kita buat di e-member saat ini ya, yang versi 2. Nah, di versi 3 ini kita akan fokus ke pengembangan integrasi dengan WordPress dan Elementor. Bisa jadi ya nanti kita siapkan template-template seperti landing kit ya di dalam plugin kita di Elementor ya, insya Allah ya doakan saja dengan plugin e-member connector itu teman-teman semakin happy ya menggunakan e-member. Harapan saya sih e-member ini bisa jadi satu platform yang jangka panjang ya. Ya karena e-member dibuat ini berdasarkan pengalaman kita yang bertahun-tahun dalam dunia digital ya, bukan hanya 1 tahun 2 tahun ya. Dan kuncinya ada di masalah database karena keresahan awal kita itu ada di database teman-teman ya. Kembali lagi yang saya ceritakan dulu, mungkin pernah saya ceritakan di awal, kenapa toh e-member ini dibuat ya. Karena sejarahnya kontak saya yang belasan ribu itu dipakai oleh provider email. Nah, kurang ajar itu kan gitu. Nah, akhirnya lah ngapain kita setorin data ke mereka? Enak sekali mereka mereka kita yang ngumpulin data, kita yang mengkolek data, mereka yang menikmati, ya kan? Nah, kenapa nggak kita keep sendiri di dalam platform kita? Nggak perlu kita pakai eh, setor data ke mereka. Kalau butuh provider mereka gitu ya, cukup kita gunakan SMTP-nya untuk ngirim email. Itu sudah disediakan di e-member. Sehingga teman-teman nggak perlu khawatir tentang database-nya tidak dibajak oleh mereka. Nah, itu eh, sebenarnya keresahan awal saya membuat e-member ya. Nah, awalnya sih e-member tidak kita pasarkan ya, teman-teman. Hanya saya pakai sendiri, kita develop awal itu saya gunakan di jagopromo.com ya. Nah, tapi ternyata
banyak juga teman-teman yang ingin menggunakan. Akhirnya kita develop dengan nama e-member ya, instant membership karena brand yang saya bangun tuh kebanyakan kan namanya pakai instan seperti itu ya. Jadi kita pakai instant membership ya. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Jadi sekilas seperti itu. Jadi harapan saya sih e-member bisa menjadi solusi buat teman-teman. Satu platform saja bisa menghubungkan dengan banyak websitenya teman-teman yang khususnya pakai WordPress. Dan itu insya Allah sangat powerful. Ya, misalkan teman-teman bikin jualan produk A di website A, jualan produk B di website B, jualan produk C di website C. Semuanya tetap terkonek pada satu platform, yaitu platform induknya teman-teman. Jadi data teman-teman tidak terpencar kemana-mana. Dan pengalaman saya mengelola lebih dari 30 website, datanya bikin pusing. Oh, orang ini ada di sini. Oh, orang ini ada di sini. Orang ini juga ada di sini. Wah, pusing juga. Kayak Kang Harun ini. Kang Harun ada di instan CRM. Kang Harun ada di Adiva. Kang Harun ada di website saya satunya di e-member apa di instan app dan sebagainya. Nah, ini makanya eh, dengan kita apa ya menggabungkan semuanya dalam satu platform ini akan memudahkan kita. Bagaimana teman-teman memanage semua transaksi, semua data yang dibutuhkan dalam bisnisnya masing-masing. Dan kita nggak menutup untuk teman-teman memberikan masukan, ya, memberikan masukan, memberikan kritik. Yang penting bagaimana bisa membangun e-member ini, teman-teman bisa menggunakannya jauh lebih nyaman ya ke depannya. Insya Allah akan terus dikembangkan. Sekarang masuk ke versi 3 ya. Dari versi pertama sampai versi 3 saat ini tentu banyak sekali perubahan, banyak sekali kemajuan yang kita bangun ya. Mungkin yang dari awal itu siapa ya? Mas Lutfi ya. Mas Lutfi pakai dari versi 1 ya kalau nggak salah ya. Iya, ini sama doa yang sama Mas Harun ya. Nah, jadi kita akan terus, pokoknya teman-teman aktif ya, beri masukan ke kita, walaupun mungkin kadang-kadang saya baca pesannya mungkin telat atau apa ya, jangan khawatir, tetap diperhatikan juga kok gitu. Karena ya kembali lagi kalau sudah terlanjur di depan laptop ngoding gitu, malas pegang handphone. Kalau udah lagi serius, lagi ini gitu ya, lagi ngoding gitu udah kita males untuk buka HP gitu ya. Mungkin itu teman-teman, terima kasih atas kehadirannya ya. Semoga sharing kita malam ini eh, apa namanya bermanfaat buat teman-teman. Terima kasih semuanya atas kehadirannya. Sampai jumpa, kita ketemu lagi insya Allah minggu malam Senin ya, minggu depan. Semoga kita ada diberi kesempatan untuk bersilaturahmi, ngebahas kembali tentang e-member ya. Semoga bermanfaat. Insya Allah besok kalau nggak malam ini kita rilis untuk update versi 3-nya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.